Apakah manuver senyap di media sosial mereka lakukan ketika di dunia nyata mereka diam, tapi ada sebuah manuver-manuver yang tidak bisa kita duga dan sifatnya senyap di media sosial? Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah pola historis. Saat diam di dunia nyata, justru itu bisa kemungkinan bergerak di media online. Nah, kita akan melihat rekam jejak dan pola-pola lama yang sering terlihat. Nah, buzzer-buzzer Ba'alawi aktif membangun narasi kewibawaan habaib. Mengapa tidak menggunakan nama-nama resmi? Supaya tidak memunculkan kecurigaan bahwa Ba'alawi ini sedang membela faksi-faksi tertentu di dalam PBNU, atau sedang mengamankan posisi legitimasi nasab melalui konflik. Maka yang bergerak adalah jejaring informal, bukan struktur resmi. Ini yang disebut dengan manuver senyap, silent manuver. Nah, adakah kira-kira ketika manuver-manuver itu dilakukan oleh Ba'alawi, adakah ketakutan tersendiri jika tokoh elit yang melindungi mereka tergeser? Ini pertanyaan paling penting yang harus kita jawab. Nah, legitimasi nasab sangat bergantung pada legitimasi sosial. Secara sosiologis, legitimasi nasab bukan sekedar soal data saja. Ia bertahan terhadap dukungan emosional komunitas besar. Nah, di Indonesia, komunitas itu adalah Nahdien. Artinya sekarang posisi Rois Am pun juga tidak mengikuti saran daripada Kiai Sepuh, termasuk Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyarankan untuk islah. Kalau islah nggak bisa, ya muktamar luar biasa. Namun saking membangkangnya Rois Am dengan segala kekuasaannya untuk melakukan sidang ataupun rapat pleno dengan memilih PJ ketum. Artinya apa? Sudah tidak lagi mengikuti saran Kiai Sepuh. Ini bahaya. Berarti ada maksud dan tujuan tertentu di balik pembangkangannya Rois Am. Ketika PBNU berkobar, struktur retak, kemudian elit pecah, Suriah dipertanyakan, Tanfiziyah terpolarisasi, ada satu kelompok yang tiba-tiba menghilang. Padahal selama ini mereka paling vokal bicara terkait isu-isu tertentu, apalagi yang berhubungan dengan ulama. Dan ulama itu adalah ulama NU. Kemudian yang paling aktif untuk menuntut suatu penghormatan dan paling dilindungi oleh para elit Nahdlatul Ulama. Tapi kini justru kelompok tersebut diam, sepi, dan senyap tanpa ada suara. Pertanyaannya, mengapa? Apakah ini sekedar kehati-hatian atau ada manuver senyap yang sedang berjalan demi memastikan legitimasi nasab tidak ikut runtuh bersama konflik PBNU? Nah, kita akan bedah dengan analisis, kemudian kita bedah dengan pola komunikasi, kemudian jejaring sosial, dan kepentingan strateginya satu persatu. Yang pertama, kelompok tersebut adalah Ba'alawi. Bagaimana kita memahami terlebih dahulu terkait konteks konflik PBNU dan posisi Ba'alawi dalam struktur tersebut, gitu ya. Yang pertama, konflik di PBNU itu letaknya dua pilar. Suriah terlihat melemah, kemudian karena komunikasi publik Rois Am kurang responsif dan tidak mampu menjadi jangkar moral dalam situasi yang memanas. Kemudian yang kedua, Tanfiziyah terpolarisasi. Berbagai faksi di internal PBNU jarang juga saling menarik jaringan, gitu ya, politis, kultural, dan struktural. Nah, situasi ini membuka ruang ketidakpastian.
Nah, bagaimana posisi Mbak Alawi di struktur PBNU? Fakta umum yang bisa kita observasi adalah dalam berbagai pengurus PBNU dari pusat hingga wilayah terdapat figur keturunan Mbak Alawi. Dari Mustasyar, kemudian dari Syuriah, Tanfiziyah, dan Khatib, itu semuanya ada Mbak Alawinya. Mereka bukan dominan mayoritas, hanya 1 atau 2 atau 3 orang dari setiap struktural, namun punya posisi yang sangat representatif dalam struktur religius dan sosial. Artinya apa? Konflik internal PBNU otomatis bersinggungan dengan kepentingan mereka. Nah, mengapa kelompok dengan posisi representatif justru hilang dari publik, diam tanpa suara? Nah, kita akan membaca indikasi awal terlebih dahulu. Biasanya mereka cepat sekali merespon isu-isu yang menyentuh kehormatan ulama, lebih menyentuh yang hubungan dengan Nahdlatul Ulama, karena mereka di-backup, dilindungi oleh elit-elit PBNU. Kemudian biasa mereka aktif membangun narasi publik jika ada sentimen. Ketika ada publik mengkaitkan masalah konflik PBNU dengan Mbak Alawi, gitu ya, mereka akan berkomentar. Tapi pada konflik PBNU terbaru ini yang sudah berjalan 3 minggu ini, hampir 3 minggu ya, tidak ada pertanyaan, tidak ada verifikasi, dan tidak ada sikap resmi yang disampaikan oleh beberapa habaib. Nah, keanehan inilah yang membuka pintu analisis. Kemudian, kenapa kok ada sebuah pertanyaan Mbak Alawi memilih diam? Kita akan membahas terkait tentang analisis motif strategis. Di dalam politik bukan tanda pasif, tetapi strategi. Ya, diam itu bukan tandanya pasif atau tidak ada pengaruhnya, namun itu adalah strategi. Nah, resiko reputasional terlalu tinggi jika Mbak Alawi bicara di tengah konflik PBNU. Mereka akan dianggap memihak satu faksi. Kenapa? Gus Yahya dengan Kiai Miftahul Ahyar itu adalah sama-sama yang membela legitimasi sampai Mbak Alawi. Sama-sama orang yang dekat dengan Mbak Alawi. Nah, jika faksi yang satu kalah, legitimasi kelompok mereka juga ikut runtuh. Jika faksi itu menang, mereka juga bisa dituduh memanfaatkan konflik. Maka langkah yang paling aman, strategi yang paling aman adalah silent mode. Ya, strategi diam. Strategi. Jadi tidak bersuara terkait konflik di PBNU. Kemudian berikutnya adalah menjaga hubungan dengan 2 tokoh kunci. Karena indikasi sosial dan itu fakta. Gus Yahya dikenal membela Mbak Alawi dalam isu nasab, kemudian Kiai Miftah juga dekat secara emosional sekaligus simboliknya. Dengan kedua tokoh ini yang kini dipertanyakan posisinya, Mbak Alawi punya kepentingan jangka panjang yang harus mereka tempuh. Apa jangka panjangnya? Menjaga survival legitimasi melalui sebuah kedekatan, bukan melalui sebuah konfrontasi. Karena sama-sama 2 tokoh ini yang membela Mbak Alawi. Nah, diam ini berarti tidak mengganggu apapun yang sedang berjalan, proses-proses, baik proses Tanfiziyah ataupun proses dari Suriahnya, bahkan mendekati rapat pleno dari PBNU. Nah, ada yang dipertaruhkan teman-teman, legitimasi nasab di sini yang paling penting, yang paling publik harus paham. Ketika konflik PBNU terjadi secara bersamaan dengan meningkatnya kritik publik terhadap klaim nasab, kemudian glorifikasi habaib, kemudian wacana verifikasi nasab ilmiah, jika Rois Am dan Ketua Umum yang selama ini memberi ruang legitimasi bergeser posisinya, maka masa depan legitimasi sosial Mbak Alawi pun juga ikut berubah. Maka diam ini adalah sebuah strategi yang menunggu, wait and see, menahan diri sampai peta kekuatan stabil kembali. Entah berapa lama
atau mereka juga bergambling, atau mereka juga memposisikan aman terlebih dahulu, atau seperti apa, itu bisa menjadi sebuah kemungkinan. Nah, apakah manuver senyap di media sosial mereka lakukan ketika di dunia nyata mereka diam, tapi ada sebuah manuver-manuver yang tidak bisa kita duga dan sifatnya senyap di media sosial? Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah pola historis. Saat diam di dunia nyata, justru itu bisa kemungkinan bergerak di media online. Nah, kita akan melihat rekam jejak dan pola-pola lama yang sering terlihat. Nah, buzzer-buzzer Ba'alawi aktif membangun narasi kewibawaan habaib. Ada kecenderungan menyerang kritikus nasab dengan label sektarian. Ada pola pembelaan terhadap tokoh yang dianggap dekat, baik ketua umum ataupun Rois Am. Nah, kemudian indikasi apa atau pola yang sama dalam konflik PBNU ini? Nah, berdasarkan pengamatan fenomena media sosial akhir-akhir ini, ada akun-akun anonim yang bukan menyebut Ba'alawi secara langsung, tapi menyerang siapapun yang mengkritik Rois Am dan ketua umum. Ada narasi yang diarahkan pada konflik PBNU hanyalah ulah kelompok yang anti ulama dan anti habaib. Jadi teman-teman di sini nanti perhatikan, kalau ada komentar-komentar yang berbau ulah kelompok yang anti ulama dan anti habaib di setiap komentar apapun, video-video di setiap sosial media, berarti Ba'alawi sedang melakukan manuver senyap di media sosial. Artinya mereka juga membungkam kritik terhadap Rois Am dan Gus Yahya. Dan juga saya pun biasanya kalau ada video-video komentar, ya, saya kan sudah berapa kali upload ataupun membuat narasi, membuat konten terkait PBNU ini sudah hampir 3 minggu ini. Tak satu pun komentar itu dibahas oleh buzzer-buzzer ataupun muhibinya Ba'alawi. Kalau muhibinya 1-2 lah, buzzer-buzzer itu tidak membahas, justru mengalihkan kepada nasab. Tidak membahas, saya ingin coba ya pola-pola itu, namun tidak ketemu muhibin-muhibin yang biasanya setiap kali saya membahas nasab mereka berkomentar, buzzer-buzzer. Namun ketika saya membahas PBNU topiknya, mereka diam. Dan inilah membuat saya berinisiatif untuk membaca pola itu. Nah, kemudian ada sebuah upaya penggiringan opini bahwa siapapun yang menyinggung legitimasi nasab sama dengan pembenci Ahlul Bait. Nah, meski tidak terang-terangan muncul, tetapi pola pembelaannya menggiring ke arah yang sangat-sangat familiar. Kita bisa cross-check, kita bisa teliti, kita bisa analisa di situ. Nah, mengapa tidak menggunakan nama-nama resmi? Supaya tidak memunculkan kecurigaan bahwa Ba'alawi ini sedang membela faksi-faksi tertentu di dalam PBNU, atau sedang mengamankan posisi legitimasi nasab melalui konflik. Maka yang bergerak adalah jejaring informal, bukan struktur resmi. Ini yang disebut dengan manuver senyap, silent manuver. Nah, adakah kira-kira ketika manuver-manuver itu dilakukan oleh Ba'alawi, adakah ketakutan tersendiri jika tokoh elit yang melindungi mereka tergeser? Ini pertanyaan paling penting yang harus kita jawab. Nah, legitimasi nasab sangat bergantung pada legitimasi sosial. Secara sosiologis, legitimasi nasab bukan sekedar soal data saja. Ia bertahan terhadap dukungan emosional komunitas besar. Nah, di Indonesia, komunitas itu adalah Nahdien. Ini kita logis saja kita berpikirnya. Jika tokoh-tokoh yang selama ini dianggap memberikan sebuah perlindungan moral, yaitu Rois Am dan Ketua Umum Gus Yahya dan Kiai Miftah,
mengalami delegitimasi atau pergantian. Karena kita akan ambil satu poros tengah. Ketika Gus Yahya itu mundur, ya Rois Am juga harus mundur supaya seimbang, supaya bersih. Nah, maka dampaknya Ba'alawi harus membangun ulang payung legitimasi sosial dari nol. Dan ini adalah resiko yang sangat besar. Artinya sekarang posisi Rois Am pun juga tidak mengikuti saran daripada Kiai Sepuh, termasuk Kiai Haji Ma'ruf Amin menyarankan untuk islah. Kalau islah nggak bisa, ya muktamar luar biasa. Namun saking membangkangnya Rois Am dengan segala kekuasaannya untuk melakukan sidang ataupun rapat pleno dengan memilih PJ ketum. Artinya apa? Sudah tidak lagi mengikuti saran Kiai Sepuh. Ini bahaya. Berarti ada maksud dan tujuan tertentu di balik pembangkangannya Rois Am. Nah, ketakutan akan kehilangan simpul induk legitimasi, beberapa indikasi psikososial yang bisa kita amati, kritik publik terhadap klaim nasab itu sudah makin besar. Banyak kiai di daerah yang mulai berani untuk mengungkapkan kekhawatiran terhadap glorifikasi yang berlebihan. Ada yang mengkritik nasab. Butuh verifikasi kalau benar sebagai cucu Nabi. Nah, ada kecenderungan generasi muda NU juga itu lebih dan makin rasional dan mempertanyakan basis nasab. Nah, ini kan dampaknya gini, jika tokoh protektif di PBNU jatuh, decline, runtuh, maka legitimasi Ba'alawi bisa makin melemah. Diam itu sama dengan menjaga status quo. Nah, kita lihat bagaimana pola komentar publik dan persepsi sosial. Publik, kalau kita pelajari ya, justru mempertanyakan diamnya Ba'alawi di dalam tengahnya konflik PBNU ini, konflik PBNU. Banyak komentar-komentar di IG, TikTok, Facebook, YouTube ya yang berbunyi, kok Habaib diam, biasanya paling depan bicara, apa karena ikut menikmati legitimasi PBNU, karena apa dilindungi PBNU, ya, kemudian jangan-jangan ada lobby-lobby khusus, diam karena menunggu siapa yang menang dari di antara faksi-faksi yang ada. Nah, narasi ini, semacam ini, membuat posisi mereka makin disorot, makin mencurigakan. Nah, diam justru memunculkan banyak spekulasi kecurigaan dalam komunikasi politik. Artinya apa? Terlalu diam pada momen-momen kritis. Ini kan PBNU ini dalam proses ataupun masuk dalam fase krisis, ya. Artinya membangun sebuah persepsi yang negatif. Kok bisa-bisa diam? Banyak ulama-ulama NU yang bersuara terkait konflik PBNU, khawatir dengan NU ini, khawatir dengan PBNU ini, khawatir dengan Nahdien akar rumput. Bagaimana NU ke depan loh? Ini kenapa? Ba'alawi nggak ada bersuara? Atau jangan-jangan Ba'alawi bukan NU? Nah, ini akan menimbulkan sebuah persepsi yang negatif. Nah, kenapa saya bisa mengatakan hal itu? Pola-pola yang bisa muncul. Publik banyak mengkaitkan konflik PBNU dengan isu nasab. Setiap kali saya membahas terkait PBNU selama 3 minggu, setiap komentarnya pasti mengandung konflik PBNU yang disangkut pautkan dengan isu nasab. Kemudian publik merasa ada yang sedang diam-diam dirapihkan. Kemudian publik juga curiga ada agenda yang tidak ingin dibuka. Terlepas dari benar atau tidak, persepsi publik sendiri sudah terbentuk. Ini NU gonjang-ganjing begini, PBNU konflik begini ya karena Ba'alawi. Itu persepsi publik yang sendirinya sudah terbentuk. Gitu loh. Apalagi dengan diamnya Ba'alawi ini semakin membuat spekulasi yang di luar daripada persepsi yang sebelumnya. Nah, konklusinya bagaimana? Apa sebenarnya manuvernya Ba'alawi ini? Artinya apa? Nah,
Sarangkom dari semua indikasi-indikasi yang ada, yang pertama, diam bukan pasif. Diam adalah sebuah strategi untuk menghindari terjebak dalam faksi konflik di PBNU. Kemudian kedua, mereka sedang mengamankan legitimasi nasab. Karena posisi Rois Am dan Ketum adalah simpul penting legitimasi nasab mereka atau legitimasi sosial. Yang ketiga, ada indikasi pergerakan online yang tidak terlihat, senyap, namun terasa melalui narasi-narasi buzzer dan jaringan informal. Kemudian keempat, ada kekhawatiran nyata jika elit pelindung legitimasi itu tergeser, maka otomatis posisi mereka juga terganggu. Dan yang kelima, diamnya mereka justru membuat publik makin curiga. Dan ini akan berdampak jangka panjang pada persepsi NU terhadap klaim nasab. Kesimpulannya yang bisa saya sampaikan di sini, ketika konflik PBNU mencapai puncaknya, mencapai krisisnya, makin memanas, kok Mbak Alawi memilih diam. Tetapi diamnya ini yang tidak biasa kita rasakan. Publik wajar dong, persepsi sudah terbentuk dengan sendirinya. Diam yang penuh dengan kalkulasi. Diam yang tampak sebagai strategi bertahan, silent strategi. Atau bisa dikatakan strategi diam itu merebut momentum, mengambil momentum yang pas. Wait and see artinya masih menunggu dan melihat perkembangan ke depan, dan nanti ketika momentumnya maka bergerak. Nah, pertanyaan sekarang, jika PBNU benar-benar berubah, jika Rois Am dan Ketua Umum tidak lagi orang yang sama, apakah legitimasi Mbak Alawi akan tetap tegak? Ini pertanyaan besar, teman-teman. Kalau sidang pleno menghasilkan PJ Ketum itu adalah orang-orang yang mendukung narasi Mbak Alawi, aman. Tapi kalau tidak, maka ancaman mereka akan tergoyahkan. Namun Rois Amnya masih pro dengan Mbak Alawi, artinya masih punya nafas lah. Tapi kalau kedua-duanya sudah jatuh, nanti di muktamar apakah Rois Am dipilih orang yang netral, yang tidak memihak Mbak Alawi, baik ketumnya, atau memang ada lobby-lobby khusus. Kita nggak tahu. Ini muktamar antara dipercepat atau muktamar sesuai dengan jadwal akhir tahun. Dan tapi satu hal yang pasti, diam tidak lagi netral, diam adalah pesan, dan publik itu sudah mulai membacanya. Demikian dari saya. Terima kasih.